Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Nurhayati. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul mendeskripsikan kemampuan menyimak anak usia 8 tahun dengan menggunakan metode bercerita di desa Paya Bujuk Tunong. Pendahuluan atau latar belakang masalah. Jadi, fungsi menyimak dalam kehidupan sehari-hari sebagai suatu proses dalam hubungan antara manusia dengan manusia yang lain yang saling membutuhkan seperti anak pada umumnya. Mereka harus menggunakan keterampilan menyimak. Kemampuan menyimak anak didik hanya perlu dikembangkan di rumah saja, tetapi juga di sekolah. Orang tua dan guru ikut andil dalam mengembangkan kemampuan menyimak anak dengan berbagai metode lainnya. Bisa dilakukan seperti menggunakan metode bercerita untuk anak supaya dapat merangsang kemampuan menyimak anak yang lebih kuat dan efektif. Permasalahan yang dihadapi anak-anak usia 8 tahun di desa Paya Bujuk yaitu kemampuan dalam menyimaknya kurang. Maka dari itu, seorang pendidik dapat menggunakan metode bercerita, yang mana metode ini sangatlah efektif untuk anak usia 8 tahun dengan penerapan yang sangat simpel dan mudah dipahami anak-anak di desa Paya Bujuk Tunong. Terkadang ada sebagian anak itu kemampuan menyimaknya itu sangatlah kurang. Jika guru menjelaskan pelajaran ini, anak fokusnya bukan kepada pembelajarannya, tetapi ya kadang bermain atau sebagainya. Jadi metode penelitiannya adalah jenis penelitian ini penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif sebagai metodologi penelitiannya, yakni penelitian yang bertujuan untuk menjalankan fenomena melalui pengumpulan data yang sedalam-dalamnya. Jadi, riset ini tidak mengutamakan populasi atau samplingan yang terbatas. Jika data yang sudah terkumpul mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, tidak harus mencari samplingannya lagi. Jadi fokus penelitian judul ini adalah terkait dengan kemampuan menyimak anak di desa. Jadi subjek dari penelitian ini adalah anak-anak di desa Paya Bujuk Tunong itu sendiri dan masyarakat atau orang tua si anak serta guru. Selanjutnya data yang diperoleh itu dianalisis. Jadi peneliti sudah mewawancarai, mengobservasi atau mendokumentasi data-data yang sudah dicari itu harus dianalisis dengan sebaik-baik mungkin untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah pada penelitian. Pada penelitian ini ada beberapa tahap untuk mengumpulkan data, di antaranya penyajian data reduksi, data penarik kesimpulan. Apa sih tujuan penelitiannya? Tujuan penelitiannya yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimana kemampuan menyimak anak usia 8 tahun dengan menggunakan metode bercerita. Jadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sih kemampuan menyimak anak usia 8 tahun itu bisa atau tidak bisa. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana proses penerapan metode bercerita kepada anak usia 8 tahun di desa untuk kemampuan menyimaknya. Jadi setelah dilakukan wawancara, observasi, kita juga harus tahu bagaimana proses penerapan metode itu untuk anak. Anakkah suka atau tidak? Pembahasannya adalah adapun hal yang dianalisis pada penelitian ini yaitu kemampuan menyimak anak usia 8 tahun di desa Paya Bujuk Tunong berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai berikut. Tahapan observasi. Jadi peneliti melakukan observasi itu di desa Paya Bujuk Tunong, tepatnya di Desa Gampong Paya Bujuk. Atau sih sebenarnya bisa dibilang rumah-rumah warga ya. Karena melihat situasi yang sedang terjadi di tahun 2020 akibat COVID-19 yang mengharuskan anak-anak belajar dari rumahnya sendiri. Jadi kan kurang efektif tuh karena belajarnya di rumah. Jadi guru-guru berinisiatif
belajar di Menasa Gampung atau di rumah-rumah warga. Ketika guru menggunakan metode bercerita, anak sangat antusias menyimak dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Ini menandakan bahwa anak-anak usia 8 tahun lebih menyukai metode bercerita. Penerapan metode bercerita ini lebih efektif untuk mengetahui bagaimana kemampuan menyimak anak. Sebagai contoh, guru melakukan bercerita dengan menggunakan boneka atau cerita bergambar yang dapat menarik perhatian si anak. Tetapi lebih mudah lagi menceritakan tentang kisah rasa bersyukur dari sahabat Nabi yang membuat anak lebih antusias untuk menyimak kisah-kisah mereka, yang mana kisah mereka mempunyai nilai-nilai pendidikan yang sangat tinggi untuk anak-anak usia 8 tahun. Tahap kedua yaitu tahap wawancara. Wawancara dijadikan alat pengumpulan data, berbeda dengan observasi yang hanya melihat. Saat wawancara ini lebih ke tanya jawab dengan pihak orang tua serta guru yang memang mengajar secara mandiri di rumah atau di Menasa Gampung. Penggunaan metode wawancara memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan data tersebut. Jadi wawancara ini tidak sangat lama untuk membutuhkannya. Kesimpulan. Jadi dari kesimpulan, proposal artikel mendeskripsikan kemampuan menyimak anak usia 8 tahun. Dari hasil penelitian berdasarkan observasi, wawancara, dokumentasi yang dilaksanakan di Gampung Bujur Tunong, tepatnya mengadakan penelitian di Menasa Gampung karena sekolah diliburkan. Peneliti dapat melihat kemampuan menyimak anak yang semula pembelajarannya yang biasa saja dan tidak membuat menarik anak untuk menyimak pembelajaran dengan baik. Dan peneliti pun melakukan penelitian yang menggunakan metode bercerita kepada anak usia 8 tahun di Desa Payabujuk Tunong tersebut. Dan hasil penelitiannya, guru mulai melihat perkembangan proses belajar anak. Efektifkah dengan menggunakan metode ini? Ya, dalam melakukan dan melihat proses perkembangan kemampuannya sangatlah efektif bagi anak yang semula mereka tidak tertarik untuk menyimak pelajaran dan dan sekarang jauh lebih tertarik dengan menggunakan cerita kisah para nabi yang membuat anak-anak semakin yakin untuk menyimak cerita selanjutnya agar mereka pun menceritakannya kembali kepada teman-teman dan orang tuanya. Jadi sekianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Mungkin lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.